Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, senang bertemu kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kombinasi dan bagian-bagiannya. Bagi sahabatku, sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Kita lanjutkan dengan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah menyusun objek-objek tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya, AB dianggap sama dengan susunan BA karena di sini tidak memperhatikan urutan. Tapi kalau di permutasi ini dianggap dua susunan karena AB dengan BA beda. Tapi di kombinasi AB dan BA sama karena urutannya tidak penting. Misalkan kalau 3 huruf, berarti semua susunan ini dianggap sama asalkan memuat semuanya 3 unsur di dalamnya, yaitu A, B, C. Maka banyaknya kombinasi dari K unsur yang diambil dari N unsur dengan catatan N-nya lebih besar dari K, maka kombinasi ini ditulis dengan CNK. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari banyaknya nilai dari CNK. Misalkan kita akan membuat 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia. Maka susunan huruf yang tersedia dari ABC, kombinasi yang mungkin dari ABC adalah AB, AC, BC. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan dengan permutasi. Nah, kalau dalam kombinasi AB, AC, BC, jumlah kombinasi dari ABC hanya 3. Tetapi dalam permutasi, AB ini dihitung 2, yaitu AB dan BA. AC ini dihitung 2, yaitu AC dan CA. Demikian juga BC. Maka jumlah permutasi dari 3 unsur ini 6. Sedangkan jumlah kombinasi dari 3 unsur ini adalah 3. Sehingga sekarang kita dapatkanlah permutasi P32, yaitu susunan 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia, sama dengan kombinasi C32 dikali 2 faktorial. Kenapa bisa begini? Coba kita perhatikan. P32 nilainya itu adalah 6, sedangkan di sini nilainya 3, maka supaya ini sama, maka 3 ini harus dikali 2. 2 itu adalah 2 faktorial. Selanjutnya, permutasi ini kita masukkan rumus permutasi. Permutasi ini rumusnya adalah 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 kurang 2 faktorial. Di sini C32 sama dengan 2 faktorial. Maka sekarang kalau kita mau ambil C32, maka kita dapatkanlah C32 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Tadi di sini, perhatikan di sini, N itu adalah banyak unsur yang tersedia. Di sini yang tersedia adalah 3, maka 3 ini kita ganti N. Sedangkan K adalah kombinasi K unsur. Berarti ini kombinasi yang dicari tadi 2, maka K-nya sama dengan 2. Sehingga di sini kalau kita ganti N-nya 3, K-nya 2, maka rumus ini menjadi CNK menjadi N faktorial dibagi K faktorial dalam kurung N kurang K faktorial. Maka secara umum kita dapatkanlah rumus kombinasi adalah CNK sama dengan 3 faktorial dibagi K faktorial dalam kurung N kurang K faktorial. Biar kita lebih mudah memahami masalah ini, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, hitunglah nilai C64. Kita jawab, rumus dari kombinasi adalah CNK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dalam kurung N kurang K faktorial. Sekarang N-nya 6, K-nya 4. Sekarang kita masukkan ke rumus. Maka ini menjadi C64 sama dengan 6 faktorial, 4 faktorial dalam kurung 6 kurang 4 faktorial. Ini kita uraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena di bawah sudah ada 4 faktorial. 6 kurang 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1. Karena hasilnya ini 2 faktorial. Maka sekarang ini kita bagi ke sini, 4 faktorial dengan 4 faktorial. Selanjutnya kita dapatkanlah 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. 6 dengan 2 dibagi, ini 3 kali 5 jadi 15. Selanjutnya contoh yang kedua,
Hitunglah N yang memenuhi pada Cn N kurang 2 sama dengan 21. Kita jawab. Ini kita masukkan ke rumus kombinasi. N-nya sama dengan N, berarti N faktorial. Yang ini K-nya, berarti N kurang 2 faktorial. Kemudian N dikurang N kurang 2 faktorial. Yang ini kita hitung. N kurang N sama dengan 0. Min jadi plus, sehingga ini hasilnya 2 faktorial. Kemudian yang di atas N faktorial kita uraikan. N, ini kurang 1, N kurang 1, kemudian dikurang 1 lagi, N kurang 2 faktorial. Kita berhenti sampai di sini karena di bawah ada N kurang 2 faktorial. Sehingga sekarang ini kita bagi ke sini, N kurang 2 faktorial dengan N kurang 2 faktorial, sedangkan 2 faktorial sama dengan 2. Sehingga kita dapatkanlah N dalam kurung N kurang 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan 21. 21 kali 2 sama dengan 42. N dikali N kuadrat, N dikali min 1 sama dengan min N. 42 pindahkan ke kiri menjadi min 42. Ini kita faktorkan. N kurang 7 dikali N tambah 6. Kita dapatkanlah N-nya sama dengan 6. N sama dengan 6 tidak mungkin karena nilai N ini harus bilangan positif. Maka kita dapatkanlah N-nya sama dengan 7. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami. Kita lanjut contoh 3. Sebuah perusahaan akan memilih 3 orang karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi. Berapa banyak cara memilih ketiga orang karyawan tersebut? Mari kita jawab. Karena memilih termasuk kepada kombinasi, sebab tidak memperhatikan urutan. Contohnya, memilih si A, si B, dan si C itu sama saja dengan memilih si C, si A, si B, atau sama saja dengan memilih si B, si A, si C, dan lain-lain. Oleh karena itu, soal ini masuk kepada soal kombinasi, di mana N-nya sama dengan 10, banyak unsur yang dipilih dari 10 itu adalah 3, berarti K-nya sama dengan 3. Selanjutnya, N dan K kita masukkan ke rumus, sehingga kita dapatkanlah C10 3. Kita hitung dengan rumus kombinasi, maka kita dapatkan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial. Selanjutnya, 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 10 kurang 3 sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial dengan 7 faktorial habis. Kemudian 9 dibagi 3 dapat 3. 8 dibagi 2 dapat 4. Maka hasilnya ini adalah 10 kali 3 kali 4. Selanjutnya kita hitung 10 kali 3 kali 4, kita dapatkanlah 120 cara. Jadi cara untuk memilih 3 karyawan dari 10 karyawan adalah 120 cara. Selanjutnya kita lihat contoh keempat. Siswa akan mengikuti ujian yang terdiri dari 12 nomor. Siswa tersebut harus mengerjakan 8 soal. Dengan syarat soal nomor ganjil harus dikerjakan. Berapa banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan? Mari kita jawab. Soal yang tersedia adalah nomor 1 sampai nomor 12. Karena soal nomor ganjil wajib dikerjakan, yaitu soal yang hitam ini, yaitu ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal yang ganjil itu ada 6 nomor. Sedangkan anak tersebut harus mengerjakan 8 nomor. Berarti anak itu kekurangan 2 nomor. Maka yang 2 nomor itu harus dipilih dari nomor genap. Sedangkan nomor genap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nomor. Maka soal ini menjadi soal memilih. Memilih berarti kombinasi. Berarti memilih 2 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Sehingga hitungan soal ini dipermudah atau disederhanakan menjadi C62. Sehingga kita hitung C62 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 6 kurang 2 faktorial. 6 faktorial kita uraikan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena di bawah 6 kurang 2 adalah 4 faktorial. 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1 sehingga ini 4 faktorial dengan 4 faktorial habis, sehingga kita dapatkan
6 bagi 2 sama dengan 3, sehingga kita dapatkan 3 kali 5, hasilnya adalah 15 cara.